Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Hujan pun akhirnya turun juga. Kawasan hutan ini memang merupakan daerah bercurah hujan tinggi. Namun hujan tidak menjadi halangan bagi saya untuk meneruskan perjalanan masuk ke dalam hutan sana. Coba lihat. Kala hujan seperti ini, biasanya semua satwa yang hidup di dalam hutan itu keluar dari dalam sarangnya. Kenapa? Karena mereka lebih suka mencari makan nih di saat lembab seperti ini. Karena semua satwa keluar, jadi ular akan mudah menemukan mangsanya, seperti mamalia, kata, tikus, atau ayam hutan yang memang merupakan makanan kesukaan ular. Lihat ular yang satu ini. Sekarang akan coba mendekati ular ini lebih dekat lagi. Ular yang satu ini masih tenang. Bagaimana reaksinya jika Panji tutup? Ya. Terus, dia aku berbalik. Ya. Dengan cepat dia langsung nyerang. Posisi kepala ular yang tegak ke atas menandakan ular ini tengah waspada dan siap menyerang ke objek di depannya. Semakin banyak saya bergerak, piton reticulatus di depan saya ini semakin agresif. Ini adalah jenis tancap kembang. Tapi yang satu ini ukurannya belum terlalu besar. Dia masih kecil. Serangan cepat piton reticulatus menjadi senjata utama untuk menangkap mangsa atau buruannya. Kelenturan tubuh piton membuat ular ini fleksibel dalam bergerak maupun menyerang. Ia dapat melontarkan tubuhnya dengan lentur untuk menjangkau objek di depannya. Piton reticulatus yang umum biasanya memiliki pola warna itu bulat-bulat kotak gitu. Tapi yang satu ini ada beberapa sisi pola yang memanjang. Nanti Pak akan tangkap ular ini dan coba memperlihatkan polanya itu kepada pemirsa semua. Lihat, dia masih sangat agresif. Apalagi hujan seperti ini, suhu tubuhnya akan normal dan dia akan memiliki tenaga berkali-kali lipat. Hujan yang bertambah deras tidak menurunkan agresivitas serangan piton. Bahkan ia menjadi lebih sering menyerang dikarenakan permukaan rumput yang basah sehingga memudahkan piton untuk bergerak. Nah, inilah pola warna yang Pak dimaksud. Ya, perbedaannya adalah mulai dari ekornya ini, warna coklat mudanya ini hanya sedikit dan dilingkari warna hitam. Tapi mulai dari sini sampai ke depan sana, warna coklatnya ini memanjang, panjang sekali. Mulai dari sini di bagian tengah tubuhnya juga ada panjang tuh. Ini dinamai oleh pecinta reptil itu biasanya disebut semi stripe. Biasanya ada yang full stripe. Full stripe itu warna coklat mudanya ini mulai dari ekor sampai kepala itu memanjang semua full. Dan itu merupakan ular yang sangat bagus dan cantik dan banyak dicari oleh orang untuk dijadikan koleksi dan juga dipelihara di rumah. Lihat, sangat ganas sekali. Ular yang sangat ganas ya. Hey. Oke, Panji rasa Panji harus cepat-cepat ke dalam hutan karena ini masih kawasan hutan industri. Dan di seberang hutan pinus ini, di sana itu adalah hutan perbukitan yang memang benar-benar asli hutan di daerah ini. Ayo kita ke sana cepat-cepat. Kondisi hutan yang sangat terjaga membuat flora dan fauna yang ada di dalamnya dapat hidup dan berkembang biak dengan bebas
tanpa adanya gangguan sedikit pun. Pakis hutan menjadi salah satu vegetasi yang mudah ditemui di sini. Pohon pakis saat ini banyak dicari oleh orang karena memiliki harga cukup mahal. Ini adalah jenis pakis hutan yang termasuk golongan tumbuhan purba. Karena pakis hutan ini merupakan tumbuhan yang memang sudah berada sejak ratusan tahun yang lalu. Wah, ini dia buahnya nih. Hei, lihat. Lihat, ternyata seekor gajah kembang berukuran besar. Lihat. Letak lubang persembunyian atau yang oleh warga sekitar daerah ini disebut sebagai Gua Jepang memang sangat tersembunyi dan agak susah ditemukan. Ini gua Jepangnya nih. Tapi lihat, di atas batang pohon itu ada seekor musang. Ini adalah jenis musang pandan, musang pemakan buah. Tapi selain buah, dia juga menyukai daging. Nah, musang itu belum menyadari Panji ada di sini, jadi dia nggak lari. Lihat. Dia konsentrasi dengan apa yang dia cari. Ya, dia lagi makan tuh, lihat. Tuh, dia makan daun. Setelah beratus-ratus tahun tidak lagi dihuni dan didatangi manusia, lubang-lubang gua akhirnya menjadi tempat persembunyian satwa-satwa liar. Musang menjadi satwa pertama yang bisa saya temukan di pintu gua. Sekarang perlahan kita masuk ke dalam gua dan kita cari ada apa di dalam sana. Aroma kotoran kelelawar penghuni gua semakin menyengat saat saya masuk makin ke dalam gua. Bahkan lantai gua menjadi becek oleh kotoran kelelawar. Dilihat dari kotorannya, ini bisa saja dipastikan jumlah makhluk nokturnal ini penghuni gua mencapai ribuan ekor. Lihat di langit-langit guanya. Dan umurnya mungkin sudah lebih dari 200 tahun. Gua ini sangat kokoh dan kuat. Coba lihat. Walaupun dindingnya ini dari tanah, tapi tetap sangat kuat, tidak runtuh. Gua ini panjangnya hampir 100 meter ke dalam sana. Dan di depan sana itu ada jalan yang bisa ke arah kanan, ke arah kiri ataupun lurus. Jadi ada beberapa ruangan. Dan di dalam sana juga ada kamar-kamar bekas kamar tentara Jepang dulu. Sekarang Panji ada di simpang 4 Gua Jepang yang ada di Ciberem ini. Nah, karena usia dan sudah sangat lama, jadi ruangan-ruangan kamar yang ada di dalam sana, lihat, sekarang dihuni oleh kelelawar dan banyak beberapa ruangan yang sudah runtuh. Jadi tertutup oleh tanah dan sisanya hanya lorong-lorong seperti ini saja. Banyak sekali sih ruangan-ruangannya. Kebayangkan gimana buatnya ini gua. Lihat, ada ribuan kelelawar di depan sana. Banyak sekali. Itu jenis kelelawar pemakan buah. Nah, sekarang Panji ada di simpang 4. Simpang 1 itu yaitu lorong yang barusan Panji tuh arah Panji masuk sebelah sana. Simpang keduanya ini ada lorong juga nih sebelah kanan Panji nih. Dan simpang 3 ini simpang 3 yang banyak kelelawarnya, paling banyak kelelawarnya di sini. Dan simpang 4-nya itu di sana, lubangnya ada apa? Agak nyerok sebelah sini. Lihat, malam-malam ini mereka panik dan ketakutan karena suara Panji. Kelelawar merupakan satwa yang pendengarannya itu sangat tajam. Dia dapat mendengar suara serangga yang sangat kecil dan dapat melacak keberadaan serangga tersebut. Sekarang Panji akan melanjutkan kembali perjalanan Panji masuk ke dalam sana karena masih penasaran dengan gua ini. Gimana sih dalam sana, ada apa aja sih selain kelelawar? Ayo ikut Panji yuk. Sesosok satwa bertubuh besar dan panjang tampak sedang melingkar di balik bebatuan gua. Tak salah lagi, Piton reticulatus berukuran cukup besar terlihat sedang menghindar dan berusaha menyembunyikan diri dari saya. Lihat, ternyata seekor gajah kembang berukuran besar. Lihat. Piton penghuni gua
tidak sereaktif piton yang saya temukan pertama di luar tadi. Dikarenakan piton yang satu ini sepertinya baru menelan makanan sehingga ia tidak banyak bergerak. Karena jika terlalu banyak bergerak atau beraktivitas, makanan yang sudah ada di dalam perut bisa keluar kembali. Bagian perut ular ini besar dan mungkin ular ini habis memakan sesuatu seperti memakan musang ataupun burung yang besar. Lihat itu, kepalanya sudah siaga dan siap menyerang. Ular ini sangat menyukai tempat-tempat lembab, apalagi berair. Sekarang lihat, tubuhnya direndam sama dia dibawa di dalam air. Ini gunanya untuk mendinginkan suhu tubuhnya yang memang panas setelah dia berkelahi dengan mangsanya. Lihat ini bagian perutnya. Bagian perutnya ini sangat besar. Biasanya setelah makan, ular ini akan lebih tenang dan tidak terlalu agresif. Lihat itu, dia membuka rahangnya. Walaupun tenang, tapi tetap aja namanya ular tetap ular. Dia langsung nyerang ketika merasa terganggu. Panji sudah sangat sering menemukan ular ini, jadi Panji tidak akan menangkapnya. Sekarang lebih baik Panji akan keluar dan meninggalkan ular ini di sini, karena perlahan napas Panji semakin habis, oksigennya semakin tipis. Kita harus cepat-cepat keluar. Ayo. Keseimbangan alam yang terjaga membuat keberlangsungan hidup semua jenis makhluk hidup akan terjamin, tak terkecuali manusia.